Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan apabila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan hari ini, kita mendengar bahwa murid-murid diminta waspada terhadap berita simpang siur mengenai kedatangan Mesias dan akhir zaman, agar mereka tidak jatuh dalam kesesatan. Maka Yesus memperingatkan mereka, waspadalah. Dalam permenungan saya juga, tidak ada satu orang pun yang tahu. Sudah kita dengar sebelumnya, anak tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Maka sikap yang penting yang harus masing-masing kita lakukan adalah sikap waspada. Kita harus terus berjuang setiap hari untuk memperbaiki diri kita. Kita harus terus melakukan pertobatan demi pertobatan. Karena kita tidak tahu akan akhir zaman itu sendiri. Daripada kita sibuk untuk hidup kita penuh dengan ketakutan akan akhir zaman, lebih baik kita mempersiapkan diri kita secara baik. Lakukanlah hal yang paling sederhana setiap hari untuk kemuliaan Tuhan. Mengubah hidupmu, mencintai keluargamu, melakukan pertobatan setiap hari, berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, agar kita bertahan di hadapan Anak Manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk harus berhati-hati terhadap macam-macam berita simpang siur yang ada di sekitar kita tentang akhir zaman. Sekali lagi, anak tidak tahu, malaikat Allah juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Maka jangan sampai berita-berita itu melemahkan semangat kita, membuat kita takut dalam hidup ini.
Tapi bagaimana sekali lagi kita berjuang untuk percaya kepada Dia yang Maha Kuasa. Kita berjuang untuk tetap mempersembahkan hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita berjuang terus dalam hidup ini, menjadi pribadi-pribadi penuh berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu akan akhir dari hidup kita. Tapi justru dengan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bersyukur selalu, melakukan kebaikan, itulah persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk menikmati kebahagiaan yang dijanjikan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk tidak percaya pada berita simpang siur tentang akhir zaman. Yang paling penting adalah berjaga-jagalah senantiasa dan berdoalah selalu. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami masing-masing. Ampuni dosa-dosa kami. Bantulah kami Tuhan, agar dalam kehidupan ini kami selalu berjaga-jaga dan waspada untuk selalu setia memperbaiki hidup kami. Berkatilah orang-orang yang ingin melakukan pertobatan. Dampingilah mereka, agar mereka juga boleh mempersiapkan diri mereka secara baik. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang sedang bergumul dengan beban berat. Biarlah kami semua boleh memperoleh berkat-berkat-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.